Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1625 sampai tahun 1628. Bab 1625. Apakah kamu masih mengenalku? Liu Qing memahami lebih baik daripada siapapun bahwa meskipun orang-orang ini berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya sekarang, jika keluarga Liu jatuh suatu hari nanti, maka orang-orang ini mungkin tidak akan memandangnya. Bagaimanapun, masyarakat saat ini adalah soal uang dan kepentingan. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan memiliki banyak teman di sekitar Anda, tetapi ketika Anda sedang down, orang-orang tersebut mungkin tidak mengetahui siapa Anda. Saya tidak tahu lagi. Semua orang yang disebut-sebut sukses yang hadir mengenakan topeng kemunafikan, dan di balik topeng itu ada pisau. Anda mungkin tidak pernah membayangkan bahwa orang yang tersenyum pada Anda suatu saat akan menusuk Anda dari belakang pada detik berikutnya. Memikirkan hal ini, Liu Qing merasa Fendi Zanders lebih nyata, setidaknya tidak munafik seperti orang-orang ini. Liu Qing melihat waktu dan merasa Fendi Zanders seharusnya ada di sini juga, jadi dia mulai mencari Fendi Zanders. Segera, Liu Qing menemukan Fendi Zanders berdiri tidak jauh dari situ, dengan ekspresi bahagia di wajah cantiknya. Fendi Zanders juga melihat Liu Qing. Namun Liu Qing tidak datang untuk berbicara dengan Fendi Zanders dengan tergesa-gesa, melainkan mengedipkan mata ke arah Fendi Zanders, lalu bertukar salam dengan orang-orang di sekitarnya. Fendi Zanders mengerti maksud Liu Qing, jadi dia tidak mengganggu Liu Qing di masa lalu. Fendi Zanders telah berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders berpartisipasi dalam perjamuan sebesar ini. Karena selama orang-orang yang datang ke perjamuan hari ini hampir semuanya adalah tokoh terkemuka di Yanjing, orang-orang ini hampir berada di puncak kekuasaan, dan mereka mungkin memiliki sebagian besar kekayaan Tiongkok. Hanya saja saat Fendi Zanders menghadapi orang-orang ini, dia masih sangat tenang. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak kekurangan uang atau kontak, jadi dia tidak perlu menjilat orang-orang ini sama sekali. Sebaliknya, jika orang-orang ini mengetahui identitas asli Fendi Zanders, orang-orang ini mungkin akan mengambil inisiatif untuk menjilat Fendi Zanders. Dua identitas pewaris Li Xiuqian dan murid Ye Juechen saja sudah cukup bagi orang-orang ini untuk mengambil inisiatif menjilat Fendi Zanders. Hanya saja di antara orang-orang yang hadir sekarang, sangat sedikit yang mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Tampaknya setiap orang memiliki lingkaran kecilnya masing-masing, orang-orang ini mengobrol dalam kelompok kecil, dan Fendi Zanders adalah orang yang berada di luar lingkaran ini. Fendi Zanders berjalan-jalan sebentar di sekitar aula, lalu mengarahkan pandangannya pada seorang wanita. Wanita ini mungkin wanita yang paling ingin dilihat Fendi Zanders. Chen Xiaohu bahkan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Liu Qing. Pada saat ini, Chen Xiaohu sedang mengobrol dengan teman-temannya, dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik dan lembut, tetapi tidak ada bekas tanda apapun di lehernya yang cantik dan ramping. Saya tidak menyangka bekas luka Chen Xiaohu akan sembuh hanya dalam 2 atau 3 hari. Orang kaya itu baik. Bahkan bekas lukanya tidak sembuh begitu cepat. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Fendi Zanders mengamati lingkungan sekitar sebentar, dan mengambil langkah untuk berjalan menuju posisi Chen Xiaohu. Pada saat ini, Chen Xiaohu juga sepertinya telah menemukan Fendi Zanders, menatap Fendi Zanders dengan sepasang mata yang indah, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Selain Chen Xiaohu ada Chen Wenzuo, Chen Wenhu dan Chen Tianyi. Saat ini, kedua orang ini juga sedang menatap posisi Fendi Zanders. Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini akan datang ke pesta ulang tahun Liu. Tampaknya hubungan antara Fendi Zanders dan Liu Qing sungguh tidak sederhana. Chen Wenhu berkata dengan suara rendah. Bisa datang ke pesta ulang tahun Liu Qing tidak berarti apa-apa, tapi karena anak ini berani datang, itu berarti dia mungkin tidak menganggap serius keluarga Chen kita sama sekali. Chen Wenzuo menganalisis dengan suara rendah. Lalu apa yang harus kita lakukan, ayah? Chen Tianyi mengerutkan kening dan bertanya. Chen Wenzuo tidak berbicara, karena dia datang ke sini hari ini untuk mencari tahu apa maksud Liu Qing. Jika hubungan antara Liu Qing dan Fendi Zanders rata-rata, mereka mungkin berencana melakukan sesuatu pada Fendi Zanders. Jika hubungan antara Fendi Zanders dan Fendi Zanders tidak sederhana, mereka mungkin memilih untuk menggunakan cara lain untuk menangani masalah Fendi Zanders. Saat ini, Chen Wenzuo tidak tahu apa hubungan antara Fendi Zanders dan Liu Qing, jadi dia sedikit ragu. Saya akan berbicara dengan Nona Liu jika ada kesempatan. Chen Wenzuo berbisik kepada Chen Tianyi. Baiklah. Chen Tianyi mengangguk tak berdaya dan tidak banyak bicara. Saat ini, Fendi Zanders tidak terlalu memikirkannya sama sekali, dia bahkan tidak memperhatikan Chen Wenzuo, Chen Wenhu dan lainnya. Saat ini, dia hanya menatap Chen Xiaohu. Fendi Zanders hendak berjalan menuju Chen Xiaohu untuk membicarakan hard disk dengan Chen Xiaohu. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa orang yang menggendongnya adalah seorang wanita, dan dia juga seorang wanita yang sangat cantik. Melihat wanita di belakangnya, Fendi Zanders tertegun sejenak, dan kemudian teringat bahwa dia pernah melihat wanita ini sebelumnya.
Ketika Clubhouse Huatian dibuka, wanita ini menghadiri upacara pembukaannya bersama Liu Qing. Dan wanita ini juga memiliki nama yang sangat spesial, Wei Xiaoyun. Wei Xiaoyun hari ini mengenakan congsam putih, dengan wajah halus, payudara penuh, pinggang ramping, dan sepasang kaki indah menjulang, terlihat anggun dengan sentuhan daya tarik seks, sangat menawan. Fendi Zanders, apakah kamu masih mengenalku? Wei Xiaoyun bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Nona Wei, tentu saja saya mengenal Anda. Fendi Zanders buru-buru menjawab sambil tersenyum. Fendi Zanders tahu bahwa identitas dan latar belakang wanita Wei Xiaoyun ini tidak sederhana, sepertinya dia ada hubungannya dengan bos besar tertentu di Huaxia Center, tetapi Fendi Zanders tidak begitu jelas tentang bos besar yang mana dan jenis apa hubungan itu. Namun Liu Qing mengatakan kepada Fendi Zanders bahwa Wei Xiaoyun adalah wanita yang sangat kuat, jadi Fendi Zanders juga sangat terkesan padanya. Aku tidak menyangka kamu memiliki ingatan yang begitu baik, tapi kamu masih mengingatku. Wei Xiaoyun menunjukkan senyuman yang sangat bahagia setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Nona Wei, kamu cantik sekali, bagaimana saya bisa lupa, kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Lidah licin. Wei Xiaoyun tidak bisa menahan pandangan kosong pada Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, ikutlah denganku, Liu Qing memintaku untuk membawamu bertemu seseorang. Temui seseorang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut, siapa itu? Kamu akan tahu ketika kamu melihat seseorang. Wei Xiaoyun menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu pergi dengan langkah. Fendi Zanders buru-buru mengikutinya setelah ragu-ragu beberapa saat. Fendi Zanders, kudengar kamu sepertinya bersama Nona Qin, benarkah? Wei Xiaoyun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut sambil memimpin jalan menuju Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1626. Bab 1626 aku kakekmu, ya. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. Bagaimanapun, Wei Xiaoyun berasal dari Yanjing. Jika Fendi Zanders bercerita tentang dia yang berpura-pura menjadi pacar Qin Lan, itu akan berdampak besar pada Qin Lan jika terungkap, jadi Fendi Zanders hanya bisa bertindak sampai akhir. Anda benar-benar bersama keluarga Nona Qin. Setelah Wei Xiaoyun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menunjukkan ekspresi sangat terkejut, lalu menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan hati-hati. Nona Wei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaoyun tanpa daya. Aku hanya sedikit ingin tahu tentang bagaimana kamu menarik wanita muda dari keluarga Qin itu. Jawab Wei Xiaoyun ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dia mengerutkan kening dan berkata, Nona Wei, bukankah kalimatmu terlalu menyakitkan? Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dengan senyuman manis, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Wanita tertua dari keluarga Qin sangat terkenal di Yanjing. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berpikir tentang wanita itu. Tapi wanita itu tidak pernah diisukan selingkuh dengan siapapun, tapi kamu berhasil mendapatkan wanita itu, jadi aku merasa sedikit terkejut, aku tidak menyangka kamu pandai mengejar gadis. Apakah kamu memujiku? Fendi Zanders bertanya tanpa daya. Itu harus dianggap sebagai pujian. Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Fendi Zanders tampak tidak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, Chen Wenzuo dan Chen Wenhu yang tidak jauh juga melihat Fendi Zanders berbicara dan tertawa bahagia bersama Wei Xiaoyun, dan ekspresi wajah mereka sangat jelek. Fendi Zanders ini sebenarnya mengenal keluarga Wei. Chen Wenhu berkata dengan nada yang luar biasa. Seharusnya tidak begitu. Di antara informasi yang kami selidiki, tidak disebutkan bahwa Fendi Zanders ada hubungannya dengan keluarga Wei. Chen Wenzuo buru-buru menjawab. Lalu mengapa Fendi Zanders sangat mengenal Wei Xiaoyun? Jika Fendi Zanders benar-benar mengenal keluarga Wei, maka masalah ini mungkin akan merepotkan. Chen Wenhu buru-buru melanjutkan. Chen Wenzuo ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders mengenal Liu Qing, dan hubungan antara Liu Qing dan Wei Xiaoyun sangat baik, jadi kemungkinan besar Fendi Zanders bertemu Wei Xiaoyun melalui Liu Qing. Yun, sangat mustahil bagi Fendi Zanders untuk melakukan kontak dengan keluarga Wei. Akan lebih baik jika Fendi Zanders benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei. Jika Fendi Zanders ada hubungannya dengan keluarga Wei, maka semuanya mungkin akan merepotkan. Kata Chen Wenhu dengan wajah kosong. Chen Wenzuo berdiri diam dan tidak berbicara. Dan Chen Xiaohu juga melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Di sisi lain, Wei Xiaoyun langsung memimpin Fendi Zanders keluar dari lobi clubhouse. Setelah meninggalkan aula, ekspresi wajah Fendi Zanders tampak semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Wei Xiaoyun, Nona Wei, Anda akan mengajak saya menemui siapa? Kamu akan tahu nanti. Wei Xiaoyun menjawab dengan ringan. Siapa itu? Jadi misterius sekali. Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Saya juga bertindak sesuai dengan niat Liu Qing, jadi sebaiknya Anda tidak bertanya kepada saya tidak akan memberitahu Anda apapun. Wei Xiaoyun berkata sambil tersenyum.
Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun tanpa daya, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Wei Xiaoyun membawa Fendi Zanders ke pintu sebuah kamar, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, orang yang ingin bertemu denganmu ada di sini, aku telah menyelesaikan tugasnya sekarang, kamu boleh masuk. Kamu tidak masuk. Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Aku tidak akan masuk, lagi pula orang-orang di dalam ingin bertemu denganmu. Wei Xiaoyun menggelengkan kepalanya ringan, lalu langsung berbalik dan pergi. Setelah melihat Wei Xiaoyun pergi, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya. Tetapi dia juga tahu bahwa Wei Xiaoyun tidak akan menyakitinya, dan Fendi Zanders juga sangat ingin tahu siapa orang misterius yang ingin bertemu dengannya, jadi dia mengulurkan tangan dan membuka pintu dan masuk ke kamar. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan bahwa hanya ada satu lelaki tua berjas tang putih di ruangan itu. Orang tua itu seharusnya berusia sekitar 80 tahun dan terlihat sangat baik. Ketika lelaki tua itu melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, dan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Tetapi Fendi Zanders tampak bingung, karena dia belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, dan dia tidak tahu siapa lelaki tua itu. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Fendi Zanders bertanya pada lelaki tua itu dengan nada bingung. Kamu adalah Fendi Zanders, kan? Orang tua itu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Ya, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kemarilah, biarkan aku melihatmu baik-baik. Orang tua itu melambaikan tangannya ke arah Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu, tetapi Fendi Zanders juga tahu bahwa pertemuan ini diatur oleh Liu Qing, jadi dia tidak banyak bicara, dan berjalan langsung ke depan lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Fendi Zanders dengan hati-hati sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kamu dan ibumu sangat mirip. Ibuku. Fendi Zanders terdiam sesaat, lalu bertanya pada lelaki tua itu dengan heran, apakah kamu kenal ibuku? Tahu. Orang tua itu memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Siapa kamu? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit aneh, dan dia mengerutkan kening dan bertanya pada lelaki tua itu. Aku kakekmu dan ayah ibumu. Liu Jiangnan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Jiangnan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan kemudian menatap lelaki tua di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka kalau lelaki tua di hadapannya itu sebenarnya adalah kakeknya. Kakek. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir pada Liu Jiangnan. Aku tahu kamu tidak mau menerima keberadaanku, tapi bagaimanapun juga, aku adalah kakekmu. Liu Jiangnan memandang Fendi Zanders dan berkata, aku tidak mau menerima keberadaanmu. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Liu Jiangnan, dan kemudian berkata dengan ringan, itu bukanlah sesuatu yang ingin saya terima, tetapi ibu saya berkata bahwa saya tidak memiliki kakek sama sekali. Mati, jadi sekarang kamu muncul di hadapanku dan memberitahuku bahwa kamu adalah kakekku, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Banyak orang yang bisa bersaksi bahwa aku adalah kakekmu. Liu Jiangnan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Terus kenapa? Ibuku bilang aku tidak punya kakek, dan aku tidak punya saudara di dunia ini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Sudah bertahun-tahun, apakah kamu masih belum memaafkanku? Liu Jiangnan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Akhir bab ini. Bab 1627. Bab 1627 maafkan kamu. Memaafkanmu. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Jiangnan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, saya belum pernah bertemu Anda, dan saya bahkan tidak tahu siapa Anda, mengapa saya harus memaafkan Anda? Apa yang telah Anda lakukan untuk memaafkan saya? Hal. Aku minta maaf pada ibumu sebelumnya, tapi aku melakukannya demi kebaikan ibumu. Liu Jiangnan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu tidak merasa bersalah saat mengatakan ini? Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, dan saya tidak tahu apa yang kamu lakukan terhadap ibu saya. Saya hanya tahu bahwa ibu saya mengatakan kepada saya bahwa dia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Sayangku, aku tidak punya kakek, dan kamu tidak ada hubungannya denganku, mengerti? Lalu kenapa kamu bisa memaafkan Liu Qing tapi aku tidak? Liu Jiangnan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Apakah Liu Qing ada hubungannya dengan keluarga Liu Anda? Jika saya ingat dengan benar, Liu Qing seharusnya bukan dari keluarga Liu, kan? Selain itu, apakah Liu Qing tampaknya satu-satunya yang mengunjungi ibu saya ketika saya lahir? Kamu ingin aku memaafkanmu, lalu izinkan aku bertanya padamu apa yang kamu lakukan ketika ibuku masih hidup. Mengapa kamu tidak berpikir untuk meminta ibuku memaafkanmu saat itu? Fendi Zanders berteriak keras pada Liu Jiangnan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Jiangnan membeku di tempatnya. Seperti yang kubilang, kamu tidak berhutang apapun padaku. Yang sebenarnya berhutang padamu adalah ibuku. Jika kamu ingin dimaafkan, biarkan ibuku memaafkanmu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders, meskipun kamu tidak memaafkanku, aku tetap kakekmu.
Liu Jiangnan berkata dengan suara gemetar. Saya tidak punya kakek. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Fendi Zanders. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Liu Jiangnan buru-buru berteriak. Tapi Fendi Zanders keluar ruangan bahkan tanpa melihat ke arah Liu Jiangnan. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu apa yang terjadi antara ibunya Liu Hong dan Liu Jiangnan saat itu, Fendi Zanders tahu bahwa Liu Hong memberitahunya ketika dia masih sangat muda bahwa dia tidak memiliki kerabat di dunia ini. Jadi Fendi Zanders tidak boleh mendekati keluarga Liu kapanpun, bahkan jika Fendi Zanders mati kelaparan, dia tidak dapat menerima amal keluarga Liu. Fendi Zanders sudah menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya, jadi dia tidak akan memaafkan Liu Jiangnan sama sekali. Dengan kata lain, Fendi Zanders mungkin tidak akan pernah menerima Liu Jiangnan dan keluarga Liu seumur hidupnya. Dan Liu Qing adalah pengecualian. Fendi Zanders menganggap Liu Qing lebih sebagai temannya daripada keluarga Liu. Liu Jiangnan duduk di tempat dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Meskipun hasil ini sesuai ekspektasinya, ketika hal itu benar-benar terjadi, Liu Jiangnan masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia memang melakukan beberapa hal yang membuat ibu Fendi Zanders menyesal saat itu, tapi dia juga memiliki rahasianya sendiri yang tak terkatakan, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan sekarang. Tidak lama setelah Fendi Zanders pergi dari sini, Liu Qing masuk ke kamar. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, Liu Qing tidak akan pernah mengadakan pesta ulang tahun apapun. Bagaimanapun, pesta seperti itu tidak ada artinya sama sekali bagi Liu Qing. Dia mengadakan pesta ulang tahun kali ini hanya untuk memberi Liu Jiangnan dan Fendi Zanders menciptakan kesempatan untuk bertemu. Ketika Liu Qing melihat ekspresi wajah Liu Jiangnan, dia tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik. Bagaimana pembicaraanmu dengan Fendi Zanders? Menyenangkan sekali. Liu Qing berjalan ke sisi Liu Jiangnan dan bertanya pada Liu Jiangnan sambil tersenyum. Saya mungkin seharusnya tidak bertemu Fendi Zanders sama sekali. Saya rasa dia tidak akan memaafkan saya sama sekali. Liu Jiangnan berkata dengan nada sedih. Jika kamu memberitahu Fendi Zanders semua yang terjadi saat itu, menurutku Fendi Zanders mungkin bisa memaafkanmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Qing berbicara dengan lembut kepada Liu Jiangnan. Dan Liu Jiangnan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Liu Qing, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi saat itu, Anda juga pasti ingin tahu apa yang terjadi saat itu, bukan? Apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Liu Qing menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, meskipun saya sudah lama tidak mengenal Fendi Zanders, saya masih mengenal Fendi Zanders dengan baik. Selama Anda memperlakukannya dengan tulus, saya pikir suatu hari dia akan melakukannya. Maafkan kamu. Apakah dia benar-benar akan memaafkanku? Liu Jiangnan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, dan bertanya dengan nada sedikit terkejut. Saya pikir saya harus memaafkanmu. Liu Qing sedikit mengangguk. Mengapa? Liu Jiangnan menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, kamu diam saja di sini, aku akan menjamu para tamu. Liu Qing memandang Liu Jiangnan dan berkata. Pergi. Liu Jiangnan melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Liu Qing. Liu Qing menginjak sepatu hak tingginya dan keluar ruangan dengan anggun. Setelah Fendi Zanders bertemu Liu Jiangnan, suasana hatinya sebenarnya sangat rumit, karena dia tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Fendi Zanders tahu bahwa Liu Jiangnan meninggalkan ibunya saat itu, tetapi dia tidak tahu mengapa Liu Jiangnan meninggalkan ibunya, dan dia tidak ingin mengetahuinya sekarang. Fendi Zanders hanya ingat apa yang dikatakan ibunya, tidak peduli jam berapa sekarang, jangan berhubungan dengan keluarga Liu. Jadi Fendi Zanders sama sekali tidak ingin memaafkan Liu Jiangnan, dan selain Liu Qing, Fendi Zanders tidak bermaksud untuk berinteraksi dengan anggota keluarga Liu lainnya. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke aula. Setelah memasuki aula, Fendi Zanders mulai mencari Chen Xiaowu. Bagaimanapun, hard drive Wei Yong masih di tangan Chen Xiaowu, jadi yang paling ingin dilakukan Fendi Zanders adalah berbicara dengan Chen Xiaowu untuk melihat apakah dia dapat mengembalikan hard drive tersebut. Segera Fendi Zanders menemukan Chen Xiaowu di aula, dan berjalan langsung menuju posisi Chen Xiaowu. Ketika Chen Wenzuo melihat Fendi Zanders berjalan menuju Chen Xiaowu, ekspresi wajahnya agak aneh, karena saat ini dia tidak mengetahui tentang hal-hal antara Fendi Zanders dan Chen Xiaowu, jadi dia tidak tahu bahwa Fendi Zanders adalah mendekati Chen Xiaowu karena apa. Tapi Chen Wenzuo merasa pasti tidak ada yang baik dari Fendi Zanders, jadi ekspresi wajahnya masih sangat jelek. Setelah Chen Wenzuo ragu-ragu sejenak, dia benar-benar berdiri di depan Chen Xiaowu. Tetapi Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Chen Wenzuo berdiri di depan Chen Xiaowu, dan berkata dengan lembut kepada Chen Wenzuo, Tuan Chen, apa maksud Anda? Wah, kamu seharusnya menjadi orang yang masuk ke villa Chen kita hari itu, kan? Chen Wenzuo mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Akhir bab ini. Bab 1628 Bab 1628. Masuk ke villa keluarga Chenmu.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Wenzuo, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Saya juga belum pernah ke villa Anda. Berhentilah berpura-pura bodoh denganku di sini, jika kamu tidak ingin membuat masalah ini menjadi masalah besar, keluar saja dari sini. Chen Wenzuo mengancam dengan suara rendah. Tuan Chen, jika kejadian malam itu diketahui oleh mereka yang hadir, saya kira orang yang diejek bukanlah saya, melainkan Anda. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Ekspresi wajah Chen Wenzuo saat mendengar kalimat ini sedikit marah. Untuk membunuhku hari itu, kamu bahkan mengabaikan nyawa putrimu sendiri. Jika masalah ini terungkap, seluruh keluarga Chenmu akan dipermalukan, bukan? Fendi Zanders melanjutkan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Meskipun Chen Wenzuo memiliki senyuman di wajahnya, nada suaranya sangat dingin. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin mengobrol dengan Nona Chen. Jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti Nona Chen. Lagi pula, saya melepaskan Nona Chen malam itu. Andalah orangnya siapa yang benar-benar ingin membunuh Nona Chen. Fendi Zanders menjawab Chen Wenzuo dengan ringan, lalu berjalan langsung menuju posisi Chen Xiaowu. Chen Wenzuo berdiri di sana tanpa ekspresi. Saat ini, dia tidak berani menghentikan Fendi Zanders sama sekali, karena dia khawatir Fendi Zanders akan menceritakan apa yang terjadi malam itu di depan banyak orang. Jika semua orang tahu apa yang terjadi malam itu, Chen Wenzuo akan melakukannya. Wajah keluarga mungkin hilang. Dan Chen Wenzuo juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak akan melakukan apapun terhadap Chen Xiaowu. Nona Chen, kita bertemu lagi, bolehkah saya membelikanmu minuman? Fendi Zanders menghampiri Chen Xiaowu yang seksi dan tinggi, dan berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Saat menghadapi Fendi Zanders, Chen Xiaowu berperilaku sangat alami, dengan anggun mengangkat piala di tangannya dan menyentuh ringan Fendi Zanders, lalu menyesap anggur merah dengan bibir merahnya yang seksi. Meski ada senyuman di wajah Chen Xiaowu, Fendi Zanders masih bisa merasakan kebencian di mata Chen Xiaowu. Bahkan jika Chen Xiaowu telah mencuri hard drive Fendi Zanders, bahkan jika Fendi Zanders melepaskannya, Chen Xiaowu masih membenci Fendi Zanders di dalam hatinya. Alasannya sangat sederhana. Fendi Zanders mengambil ciuman pertamanya ketika dia berada di ruang rahasia, dan kemudian memotong lehernya dengan pisau. Jika hal semacam ini diubah ke orang lain, itu mungkin bukan apa-apa, tetapi bagi Chen Xiaowu, tidak ada cara untuk menerimanya. Nona Chen, aku tahu kamu membenciku atas apa yang terjadi malam itu, tapi jangan lupa bahwa aku melepaskanmu ketika keluarga Chen menyerah padamu. Aku bisa membunuhmu malam itu. Fendi Zanders berbisik kepada Chen Xiaowu. Kalau begitu kamu harus menyesalinya sekarang, kenapa kamu tidak membunuhku dulu? Aku seperti ini, aku tidak akan mengingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepadaku, aku hanya akan mengingat kerugian yang telah dilakukan orang lain kepadaku. Aku tidak punya cara untuk memaafkan seseorang yang telah menyakitiku teman-teman, jadi aku akan membalas dendam padamu, jadi bersiaplah. Ketika Chen Xiaowu mengucapkan kata-kata ini, masih ada senyuman tipis di wajah cantiknya yang lembut. Tidak, kenapa kamu begitu tidak masuk akal, Nona? Fendi Zanders berkata dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Sulit membesarkan seorang gadis dan penjahat, pernahkah kamu mendengar pepatah? Chen Xiaowu berkata dengan ringan. Tapi Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia menemukan bahwa Chen Xiaowu agak terlalu sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, Liu Qing juga kembali ke aula. Ketika Liu Qing melihat Fendi Zanders dan Chen Xiaowu sedang berbicara, ekspresi wajahnya agak bingung, dia mengerutkan kening dan mendesah pelan, kapan Fendi Zanders mengenal Chen Xiaowu. Saat ini, suara Fendi Zanders berbicara dengan Chen Xiaowu masih sangat pelan, sehingga orang-orang di sekitar tidak dapat mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Sebaliknya, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu sama-sama tersenyum, jadi semua orang merasa Fendi Zanders dan Chen Xiaowu berbisik seperti dua teman baik. Apakah akan sulit untuk melewati malam itu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Chen Xiaowu. Tentu saja, tunggu saja balas dendamku. Chen Xiaowu tidak ragu sama sekali, dan langsung membalas Fendi Zanders. Melihat Chen Xiaowu di depannya, Fendi Zanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Nona Chen, saya memang menyakitimu hari itu, tetapi saya tidak bersungguh-sungguh, dan Anda tidak melakukannya. Sepertinya tidak ada yang salah denganku. Masalahnya hanya sedikit darah, dan sekarang tidak ada bekas luka di lehermu, kamu tidak perlu membalas dendam padaku karena ini. Fendi Zanders tidak terburu-buru membicarakan hard drive dengan Chen Xiaowu, lagi pula, dia ingin menjalin hubungan baik dengan Chen Xiaowu terlebih dahulu, jadi mungkin lebih mudah membicarakan hard drive. Tetapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa sikap Chen Xiaowu terhadapnya akan begitu keras. Kamu tidak perlu melakukannya, jelaskan hal-hal ini kepadaku, aku tidak akan memaafkan orang yang menyakitiku, dan aku tidak akan memaafkan orang yang menciumku dengan paksa. Chen Xiaowu berkata dengan tenang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Tertegun sejenak. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Chen Xiaowu tidak membenci Fendi Zanders karena Fendi Zanders menyakitinya. Justru karena menciumnya dia membenci Fendi Zanders.
Bukankah aku dengan paksa menciumnya? Kamu ingin menyelamatkanmu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, kamu mencoba mengambil keuntungan dariku. Chen Xiaowu menjawab dengan ringan. Melihat Chen Xiaowu, Fendi Zanders langsung terdiam, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami wanita ini sama sekali, dan wanita ini sama sekali tidak masuk akal. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Chen Xiaowu dengan suara rendah, Nona Chen, saya sudah menjelaskan banyak hal kepada Anda, karena Anda tidak ingin memaafkan saya, maka tidak ada apa-apa. Aku bisa melakukannya. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Nona Chen, haruskah kamu mengembalikan barang-barangku kepadaku? Fendi Zanders berbisik kepada Chen Xiaowu. Barang-barangmu. Chen Xiaowu terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mencibir, dan berkata dengan ringan, apa milikmu? Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Benda itu sangat penting bagiku, jadi kamu harus mengembalikannya kepadaku. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Maaf, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan lurus ke depan. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Chen Xiaowu, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Chen, jangan lupa bahwa aku menggunakanmu sebagai tameng hari itu. Jika bukan karena saya, Chen Wenzuo mungkin mengetahui bahwa Anda diam-diam apakah ini tentang memasuki ruang rahasia. Lepaskan aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan di sini. Chen Xiaowu sepertinya ingin melepaskan diri dari tangan Fendi Zanders. Setelah Chen Wenzuo melihat pemandangan ini, wajahnya tampak sedikit marah, dan dia hendak bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Namun saat ini, sosok cantik berdiri di depan Chen Wenzuo.